Taib, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah, Allah kembali mengizinkan kita di hari Selasa yang mulia ini kita belajar hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan adanya semangat untuk belajar hadis, kita jadi semangat memperdalam ilmu agama Islam, karena hadis itu merupakan rujukan hukum yang kedua setelah Al-Quran. Jadi kalau ada yang gak ditemuin di dalam Al-Quran, kemudian kita merujuk kepada hadis. Hadis merupakan ilmu yang sangat mulia, ya, dan dia juga mudah sekali dihafal. Mudah-mudahan ya, hadis itu juga topiknya beda-beda, ganti-ganti selalu. Mudah-mudahan dengan adanya semangat belajar hadis, kita juga semangat menghafalkan, juga semangat mengamalkan apa itu isi hadis semampu kita, sesuai versi kita masing-masing, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Sayyidul A'immah, maha guru kita semua, kecintaan kita semua, baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-41, langsung aja. Ayatul munafik salasa. Ayatul munafiki salasa. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, tanda atau alamat orang munafik ada 3. Kalau fikih kita belajar alamatul bulugh ya, tanda-tanda baligh. Kalau di hadis beda lagi, kita belajar tanda-tanda orang munafik ya. Tapi bukan berarti belajar kayak gini bikin orang suudon, oh dia munafik. Nah, sesuai tanda-tanda kita lihat dulu yang kayak gimana ya, kita akan coba bedah sedikit ya. Tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau bicara dia bohong. Apa berarti kalau orang bohong basa-basi itu langsung dibilang munafik? Nah. Kemudian ya, wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia janji dia lupa, dia mengingkari janji tersebut, dia lupain gitu aja, dia enggak menganggap penting sebuah janji. Wa idza tumina khana, dan apabila kalau diberi amanah, dititipin sesuatu, dia berkhianat, dia nggak sesuai dengan janjinya. Hadis ini ya teman-teman tidak bermakna bahwa setiap orang muslim yang pernah bohong, pernah berdusta, pernah ingkar janji otomatis dia jadi kafir atau jadi munafik ya. Munafik i'tiqadi ya. Apa itu munafik i'tiqadi? Munafik yang keluar dari Islam ya. Surahnya gambarannya orang Islam, tapi sebenarnya dia munafik, enggak menerima, bukan ya. Para ulama, salah satunya Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah nifak amali, kemunafikan dalam bentuk amal, yaitu seseorang itu menyerupai perilaku orang munafik. Nah, jika sifat-sifat ini terus dipelihara, dia nggak bertaubat, nggak cepat-cepat kembali kepada Allah, maka sangat berbahaya dari segi keimanannya dia. Itu karena bohong ini nggak bisa ditoleransi ya, bukan bohong sekedar bohong, tidak. Memang apa ya, dia punya sifat pembohong. Bohong itu kayak sudah jadi kebiasaannya, kayak dianggap nggak dosa. Bohong itu kayak biasa aja gitu, kayak makanan sehari-hari gitu kan. Bahkan makanya sampai di dalam syarat berteman pun yang kelima disebutkan di situ, an la yakuna kadzaban, jangan mau orang berteman dengan seseorang yang pembohong. Bukan yang bohong sekali 2 kali, tapi memang ya gampang banget bohong. Emang orang pembohong ya sudah profesinya dia pembohong, ya sifatnya dia emang bohong gitu. Sampai ada kata-kata Syekh Umar Baraja dalam kitabnya Akhlakul Banat atau Akhlakul Banin. Dia mengatakan ya,
ra'aitu syaribal khamr yatub wa ra'aitu zani yatub wa ma ra'aitu kadzaban yatub. Sampai segitunya. Beliau mengatakan, aku melihat banyak peminum khamr, peminum minuman keras yang taubat banyak. Ya, kembali kepada Allah, sadar. Aku melihat banyak para pezina kemudian taubat kembali kepada Allah banyak, hijrah taubat jadi orang masya Allah. Wa ma ra'aitu kadzaban yatub. Tapi aku belum pernah ngelihat orang yang suka bohong tobat gitu. Bohongnya udah kayak ilmu laduni gitu, kayak ya dia nganggap itu kebiasaan, dia itu normalisasi, jadi bukan kayak sebuah dosa besar gitu. Ya kata beliau juga ya begitu akhirnya. Nah, makanya jangan mudah berbohong ya kepada anak-anak kita, kepada siapapun ya. Ntar kalau kamu ranking 1 saya ajak rekreasi ke Bali, mama ajak jalan-jalan, nggak taunya nggak diajak jalan-jalan ya, berarti kamu membohongi anak tersebut plus ngajarin dia jadi pembohong. Dia ngerasa oh mama juga sering gitu, akhirnya lama-lama jadi pembohong ya, jadi dosa warisan akhirnya, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ini bukan bohong ya, tapi ini bohong yang memang dianya pembohong, sifatnya dia pembohong. Jadi ida haddasa, tiap kali ngomong kadzdzaba, semua isinya bohong gitu, gak ada kebenarannya, yaitu munafik. Kayak misalnya sinetron itu kan bohong semua, ngomongnya bohong, semuanya bohong. Dalam kitab Nafahat Ramadhaniyah kan dijelaskan itu isinya semuanya kadzib, isinya semuanya bohong gitu. Nah itu salah satu tanda orang munafik. Bisa juga orang munafik ini dapat tanda 3 ini sekaligus atau salah satunya itu. Nas'allallahu al-afiyah wassalamah insyaallah. Idza haddatsa kadzdzaba, kalau bicara dia berdusta. Nah, dusta ini adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, itu dusta. Baik untuk keuntungan pribadi maupun untuk mengelabui orang lain. Ya misalnya bohong kepada orang tua biar gak dimarahin, udah sholat, udah kapan tadi, nah padahal belum ya. Untuk apa? Menghindar biar gak dimarahin gitu. Tapi gerak-geriknya tuh kelihatan biasanya orang kalau ngomong bohong karena gak sesuai ya, otaknya pasti bereaksi, akhirnya menimbulkan dia garuk-garuk atau posisi kakinya dirubah. Dari segi psikologi tuh ada itu. Kemudian misalnya dia bohong memalsukan alasan tidak hadir. Saya nggak hadir lagi pusing misalnya, alasan doang. Saya nggak hadir, nggak boleh sama suami, padahal suami nggak ngapa-ngapain, dibawa-bawa misalnya. Nah itu ya, itu kayak dianggap biasa padahal itu bohong. Atau membuat cerita palsu demi mendapatkan simpati. Kalau ini banyak banget ya, berita hoax atau berita-berita demi mendapatkan simpati orang, akhirnya dia rela bikin cerita tagline-nya itu bohong padahal isinya biasa aja, nggak segitu-gitunya ya. Kemudian menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, ini hati-hati nih ya. Ini kalau nggak dia orang munafik, dia keturunan orang munafik yang biasanya suka nyebarin berita yang belum jelas. Nah, di zaman media sosial, dusta atau bohong itu juga bisa berupa tipu ya, orang Malaysia kalau bilang itu juga bisa mengedit kehidupan agar terlihat sempurna. Dia bikin video seakan-akan keluarganya harmonis padahal enggak ya. Atau membuat fitnah dengan konten-kontennya, atau menyebarkan hoax, atau pakai second account ya, memakai identitas palsu dengan tujuan apa nggak tahu gitu. Yang jelas ya kebohongan. Biasanya orang kalau bohong, untuk menutupi kebohongannya dia buat kebohongan yang baru, yaitu bohong bin bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha la yahdi man huwa musrifu kadzab. Allah itu la yahdi, Allah tuh gak ngasih hidayah, gak ngasih petunjuk kepada orang yang melampaui batas
apalagi pendusta. Udah ngelampaui batas, tukang bohong lagi. Nah, makanya ya, orang mukmin kata Nabi nggak mungkin bohong. Ya, orang mukmin percaya sekali, dua kali, tetapi sekali dikenal sebagai pembohong, kepercayaan itu akan sulit kembali. Ya, sekali, dua kali orang percaya, lama-lama ntar dia beritanya benar pun orang nggak bakal percaya. Ya, itu biasanya orang pembohong. Wa idza ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari janjinya, dia nggak komitmen, dia nganggap enteng, dia nggak terlalu mempermasalahkan sebuah janji gitu ya. Biasa aja dia nggak komitmen gitu. Ada orang-orang ceroboh seperti ini banyak ya. Kalau berjanji mengingkari, Islam itu sangat menjaga sebuah janji. Ya sama kayak orang India, orang Hindu, kalau udah janji waduh sampai nyawa taruhannya. Jadi jangan gampang-gampang ya. Agama lain sebegitunya, Islam juga sebuah agama yang sangat menjaga janji. Janji bukan hanya kepada manusia. Kalau kita janji kepada Allah pun juga harus ditepati ya. Mikirin janji sama manusia, berapa kali kita janji sama Allah mau berubah, tapi ya masih stuck begini-begini aja, masih di sini-sini aja. Misal kita kalau janji datang tepat waktu, ya datang tepat waktu. Ya jangan molor, jangan telat. Janji mau ngembaliin uang, nanti ya setelah ini selesai semua aku balikin, ya balikin. Jangan suruh nunggu-nunggu lagi sampai kapan gitu. Janji membantu teman gitu, ya bantu. Jangan ngomong doang, nanti saya bantu ya, tapi entah kapan ya. Janji menyelesaikan tugas, ya harus kalau udah tiba deadline-nya diminta sama gurunya mana tugasnya, atau tugas rumah tangga misalnya, ya kamu harus tepati itu gitu. Jadilah orang yang berkomitmen, yang berkarakter, yang memegang janji, orang yang wibawa, orang yang haiba, ya orang yang suka ngelanggar nih dia nggak punya inisiatif dalam hidup dia, ya udah hidupnya berlalu begitu aja, nggak berkomitmen, nggak berwibawa, nggak ada disiplinnya dengan diri sendiri, ya rusak karakter dia gitu. Jadi dia ya jadi biasa aja akhirnya. Nah, kalau memang bila mana engkau nggak mampu, memang karena ada udzur, hendaknya minta maaf, bilang maaf ya, belum bisa datang tepat waktu, tiba-tiba nganterin ibu ke rumah sakit misalnya, tiba-tiba di rumah nggak ada orang suruh jaga rumah. Ngomong kalau ada udzur, minta maaf, jangan dibiarin gantung gitu aja. Kan orang Islam, kan orang beriman, kan udah belajar hadis ya. Maaf ya belum bisa kembaliin uangnya sekarang, insya Allah gitu. Tapi insya Allahnya itu yang benar-benar ya, jangan insya Allah dijadikan alasan gampangin segala sesuatu. Kamu itu bawa nama Allah loh. Insya Allah, jika Allah menghendaki, Allah pasti menghendaki. Dan kita bawa nama Allah tapi kita cenderungnya ngentengin. Kan insya Allahnya lebih mengarah ke enggak atau gampangin daripada insya Allah iya. Ya jadilah orang yang berkomitmen ya, yang punya karakter ya. Jadi jangan bawa nama Allah tapi ngentengin, gampangin. How dare you ya. Janji bantu ada udzur sampein, tapi jangan berarti ngelepas tugasnya. Saya janji bantu temen hari Rebo ada acara maulid misalnya, kamu ada udzur, bukan berarti nggak mau bantuin, enggak, saya bantu dari jauh aja ya, saya bantu minggu depannya deh saya hadir gitu, tetap ya, bukan berarti nggak hadir, bebas ya. Begitu juga yang lain-lain. Kalau termasuk yang tercela itu adalah yang sejak awal memang dia tidak berniat untuk menepati janji tersebut ya, atau komitmen yang dia buat. Jadi dia ya udah deh ya insya Allah nanti ini ya, ternyata ya udah dari awal dia itu emang nggak berniat itu semua. Nah makanya ya dikatakan wa aufu bil ahdi ya, innal ahda kana
penuhilah janji katanya Allah. Karena janji itu pasti apa? Mas'ula. Innal ahda kana mas'ula. Janji itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Berapa janji yang kita buat, berapa yang udah kita tunaikan, berapa yang belum. Tulis. Karena di hadapan Allah nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu termasuk janjimu kepada Allah. Ya, kadang orang merhatiin janji dengan manusia, janji sama Allah diabai, biasa aja. Hati-hati. Kemudian yang ketiga, wa idza tumina khon. Apabila diberi amanah, dia amanatin, dia berkhianat, nyimpang dari belakang. Amanah bukan hanya uang ya, amanah itu juga rahasia. Yaitu orang kalau berbagi rahasia dengan kita itu suatu ujian buat kita. Bisa nggak nih tutup mulut, nggak koar-koar, nggak cerita-cerita ke yang lain gitu. Gak cuman uang doang, dititipin uang 10 juta jaga ya, bukan itu. Amanat itu macem-macem ya. Zaman Nabi disuruh jaga barang ya. Kita udah cerita kemarin Imam Haddad kayak gimana ya. Amanah itu juga berupa jabatan. Kamu jadi apa itu amanatmu. Jadi ustadzah punya amanat, jadi pejabat punya amanat, jadi tolabul ilm punya amanat. Gak jadi apa-apa, anggota tubuhmu juga amanah dari Allah. Kamu dikasih perut, jaga perutmu. Dikasih tangan, jaga tanganmu, amanat dari Allah. Dikasih muka, di skincarein, dirawat, bukan hanya pengen cantik. Kenapa? Jaga amanah dari Allah. Ya, masa mau dibiarin begini gitu ya. Dikasih kaki, amanah. Dikasih ilmu, amanat minallah ya. Dikasih waktu yang Allah pinjemin buat kamu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, amanat minallah. Kamu buat ngapain ini waktu ya. Maaf teman-teman, agak sakit jadi agak-agak gak kuat. Kemudian dikasih tanggung jawab ngerjain sesuatu, itu juga amanah. Amanat itu luas teman-teman ya. Dikasih kepercayaan, itu juga amanat ya. Misalnya guru memberi amanah kamu jadi ketua kelas, ya laksanakan dengan baik ya. Di Mustawa ini kan mungkin sudah dibentuk ketua ya. Jangan justru dikasih amanat jabatan, justru menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi ya. Itu termasuk berkhianat. Orang tua ngasih amanat, jaga adik ya, mama mau pergi sebentar ya, tapi malah kamu pergi main, adiknya ditinggal sendiri. Itu juga termasuk berkhianat ya. Mengapa Rasulullah menyebut 3 perkara ini? Karena 3 perkara ini adalah pondasi hubungan manusia ya. Hubungan itu akan rusak kalau ucapan seseorang gak bisa dipercaya ya. Janji tidak ditepati, amanat dikhianati, ya udah rusak. Karena hubungan itu dimulai dengan 3 ini ya, hubungan muamalah antar manusia ya. Kalau nggak ngomong, janji, dikasih amanah, ya itu ya. Tapi kalau rusak ya, keluarga hancur, persahabatan ya, dibohongin, nggak ditepatin, dikhianati berkali-kali juga hancur. Bisnis juga akan bangkrut ya, kalau janji nggak ditepati, amanat dikhianati, ucapan nggak bisa dipercaya, bangkrut ya. Masyarakat juga kehilangan rasa percaya. Coba sekarang masyarakat Indonesia marah terus sama pemimpin. Kenapa? Ya ini ketiganya nggak dijaga dengan baik ya. Nah semuanya berawal dari 3 sifat ini ya. Karena Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, suatu hari ada seorang menitipkan harta kepada beliau. Ya udah cerita kemarin, gak ada saksi, gak ada surat, adanya cuman kepercayaan doang. Ya, Beb, saya nitip harta sekian, saya mau pergi berkelana, ntar saya ambil lagi kapan-kapan. Sampai bertahun-tahun waktunya, Imam Haddad udah tua, barangnya tetap ya. Beberapa tahun kemudian orang itu datang ngambil titipannya, langsung Imam Haddad kayak baru kemarin dititipin, mengembalikan barangnya dengan utuh, tidak kurang satu apapun, dalam keadaan yang masih sama seperti bertahun-tahun yang lalu.
Muridnya nanya, "Wahai Habib, gimana kalau orang itu lupa jumlahnya berapa?" Ya. Beliau menjawab, "Aku lebih takut kehilangan amanah di hadapan Allah daripada kehilangan hartaku di dunia." Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, hikmah yang bisa kita ambil adalah orang beriman itu harus menjaga amanah, bukan karena diawasi manusia, tidak ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kalau ngobrol sama keluarga nggak mau pakai lampu rumahnya, dia nyalain lampu yang dibeli dengan uangnya sendiri. Ya, kalau lagi rapat dia nyalain lampu negara, ya, sampai segitunya, nggak mau korupsi hanya untuk urusan waktu. Ya. Begitu dia ngerjain tugas negara, dia pakai lampu negara. Begitu anaknya ngajak ngobrol, dimatiin lampunya, ganti lampu rumahnya. Gimana mau korupsi, lampu aja begini. Nah itu amanah, ya, itu amanah. Ya. Beliau takut setetes minyak itu akan dihisap nanti kalau digunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara minyak itu yang bayar uang negara. Ya. Banyak orang gagal dalam kehidupan itu bukan karena kurang pinter, tapi karena kehilangan kepercayaan. Ya, karena orang tahu sekali berdusta, ngingkari janji, berkhianat, nama baik dia rusak. Ya, udah pekerjaan gak ada yang mau nerima, rusak udah hidupnya. Sebaliknya orang yang jujur mungkin sederhana, ya, tapi dicintai manusia, diberkahi Allah, ya. Coba kita dari hadis ini kita tanyakan kepada diri kita, ya, apakah lisanku ini selalu jujur atau tiap hari ada aja bohongnya? Mulai sekarang latihan. Apakah aku mudah mengucapkan iya tapi aku sulit menepati? Ya. Apakah amanah orang lain ada yang belum aku tunaikan? Ya, kalau ada cepat-cepat ditunaikan. Ya. Apakah kalau ada rahasia, nyeritain rahasia pernah bocor enggak? Nah, kalau jawabannya iya, maka ini saatnya kita bertobat dan memperbaiki diri. Kayaknya kepanjangan hadis ini, kita langsung ke hadis selanjutnya.